KPK harus segera tetapkan tersangka proyek WOS. Ya, benar. Jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian ya, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Ketika KPK sebenarnya bisa melakukan investigasi proaktif, apa yang menurut Anda jadi ganjalan KPK kok ya riuhnya belum terdengar? Dugaan saya takut. Apa Pak? Takut pada siapa? Loh, begini loh. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan kan tidak bakal juara hutang. Rame itu. Biar tidak ada lagi kelakuan atau perilaku pemerintah yang ceroboh, sembrono soal ini. Saya ajukan beberapa hal. Satu, kasus WOS ini harus diusut secara hukum. Iya dong. Nggak adil kalau ini nggak diusut secara hukum. Biar nggak ada fitnah di antara kita. Biar semua yang terlibat juga merasa namanya udah fair. Apakah dia terlibat atau tidak. Jadi jangan cuma pergunjingan, jangan cuma fitnah. Kita bilang Jokowi begini, Bang Luhut begini. Silakan semua diaudit. Fair kan? Audit independen, semua dilibatkan. Fair dia. Seperti apa nanti hasilnya, kita harus terima. Konsekuensi hukum, konsekuensi ekonomi, ya kita terima. Proses hukum dimulai dari mana, Bang? Ya itu kan ada aparat penegak hukum. Mulai dari awal perencanaan nih. Makanya tadi saya bilang itu, visibilitas study itu seperti apa sih? Kenapa waktu itu Jepang menawarkan lebih rendah? Tapi ternyata yang jadi Cina. Skemanya juga beda ya? Skema beda. Lebih lunak lagi Jepang. G2G. G2G pula. Ada apa ini? Kan saya boleh bertanya dong, bukan nuduh loh ya. Siapa yang mempunyai kekuatan politik powerful yang memindahkan Jepang ke Cina? Siapa? Bukan orang sembarangan kan? Satu, Abang tahu? ya sebenarnya kita udah semua tahu kan. Satu, kedua, yang tadi mestinya berhenti di Walini, pemberhentian, kenapa bukan di situ? Coba tanya pemerintah. Salah satu pemberhentian itu dari awal saya dengar itu adalah di Walini. Itu aset dari PT PN 8. Stasiunnya. Kenapa tidak jadi? Kenapa malah di Tegaluar. Tegaluar sama Padalarang? Apa tuh? Ada apa tuh di situ? Ujungnya siapa? Coba diperiksa kembali. Ujungnya siapa di situ? Kita ini kaya mulia, Mas Mari. Tapi kalau cara kayanya itu menindas, merugikan orang, itu baru. Tuhan juga bisa marah. Tidak cuma soal hukum. Nggak takut Tuhan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOS. Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah mengatakan akan bertanggung jawab atas utang proyek pembangunan kereta cepat WOS tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat ditemui di Jakarta, Rabu 5 November. Yang menjelaskan pihaknya tetap mengusut kasus itu guna mengetahui ada atau tidaknya tindakan korupsi terkait pembangunan WOS, di mana dari penyelidikan ini akan menghasilkan kepastian hukum. Tidak ada larangan kan? Tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan. Kan alangkah bagusnya memang kalau ada penyelidikan sehingga ada kepastian hukum. Dan ketika hasil penyelidikan, oh memang tidak ada, jadi ada kepastian hukum bahwa itu tidak ada suatu indikasi tindak pidana korupsi.
Jelasnya penyelidikan dugaan tindak korupsi dalam pembangunan WUS juga sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Adapun nantinya apabila setelah diselidiki tidak ada indikasi korupsi pembangunan WUS, penyelidikan tidak akan dilanjutkan. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Tanya, pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta subsidi 800 miliar per tahun, itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan 4,5 triliun dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. Kalian dengerin baik-baik ucapan yang keluar dari mulut Jokowi ini. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Oke, buat kalian yang nonton video ini, kalau mau cuci tangan jangan lupa pakai sabun biar kotorannya hilang. Kalau cucinya pakai tai, ya makin kotor. Terkait video Jokowi tadi, gua mau respon dengan kaidah yang sering dia ucapkan, sudah tapi belum. Nah, konteksnya yang ini gua mau ganti jadi bener tapi salah. Gini, dia bilang kerugian akibat kemacetan di Jakarta itu 65 triliun per tahun dan di Jabodetabek bisa sampai 100 triliun per tahun. Data ini benar, tapi dia salah pakai. Soalnya itu adalah data kemacetan dalam kota, komuter harian, ojek online, logistik, dan lain-lain. Bukan data kemacetan antar kota. Kalau yang macetnya itu di dalam kota Jakarta, di dalam kota Bandung, kok bisa solusinya tiba-tiba kereta cepat Jakarta-Bandung? Dan lo bisa lihat sendiri dengan adanya kereta cepat ini justru menimbulkan titik kemacetan yang baru, baik itu di Jakarta ataupun di Bandung, khususnya yang dekat stasiun kereta cepat. Belum lagi tiketnya mahal, gak cocok sama pekerja harian. Jadi kereta cepat ini untuk kepentingan siapa? Dan kalau gue lihat orientasi proyek ini lebih ke prestis, bukan solusi sistemik. Nah, daripada bikin alasan yang semakin ngelantur, mending siap-siap aja karena KPK mau menyelidiki dugaan markup kereta cepat WUS ini. Dan ngomong-ngomong soal macet, dulu tuh kalau nggak salah pernah ada yang bilang kayaknya macet di Jakarta nggak susah-susah amat diatasi. Ketika dia udah jadi gubernur, ternyata macetnya masih ada. Terus bilang lagi, kayaknya kalau jadi presiden akan mudah menyelesaikan macet di Jakarta. Bacot. Tadi baru nomor 1, presiden ketika itu Pak Jokowi. Yang kedua? Yang kedua ya semua para menterinya dia mintain. Saya katakan, Jonan dia bilang katanya nolak.
nggak bisa nolak begitu aja, kamu harus ngomong pendapat. Ya kan, walaupun kita tahu bahwa yang namanya kabinet itu selalu ikut kepada pattern kliennya kayak begitu, tapi nggak bisa. Baru kemudian BUMN-nya kan banyak tuh. Kan uang itu masuk, beli barang, beli paku, dan seterusnya, untuk kemudian itu digunakan kemana aja, uang sejumlah itu. Bahkan menjadi semakin tidak nyata ketika ada orang yang sangat dominan di situ pada saat itu. Ada yang sangat dominan waktu pengeboran itu, dia sangat dominan. Tapi belakangan dia bilang barang itu busuk gitu. Siapa itu? You know. Siapa sosok itu? Sosok yang dominan? Siapa sosok yang dominan disebut oleh Pak Saud? Sosok yang dominan dan sekarang saat dia ini? bilang waktu katanya dia mau nangkep orang, ada orang yang dari operasi itu mau ngebor kan, terus dia nelpon seseorang katanya, seseorang ini, dan seseorang itu bilang sekarang busuk barang itu. Kan dia bilang katanya dia di tengah jalan. Padahal pada saat pengeboran pertama di Halim itu pun dia sudah ada telepon-teleponan, jadi nggak konsisten kan. Kalau dia pun nanti ngeles, dia lupa omongan dia, tapi nanti dokumen akan menunjukkan. Orang kan bisa omongannya bisa berubah-berubah kan, tapi dokumen nanti akan menunjukkan. Ternyata dari awal kamu jabatannya di situ kok, kamu ngurusin investasi. Masa kamu nggak tahu ini investasi kayak begini? Ya nggak? Oh, aku nggak di situ, saya mau kerja di situ kan setelah tahun 2020, setelah barang busuk, ada gitu. Nggak bisa, Anda menteri investasi, Anda harus tahu di situ. Kenapa ini busuk? Justru kita tanya. Makanya saya bilang kenapa busuk, siapa yang bikin busuk? Kan begitu. KPK fokus di proses hukumnya terkait dengan pengadaannya. Ya, kita fokusnya di situ. Kita dalam proses penyelidikan ini tentu KPK fokus untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya. Kita masih di tahap itu. Artinya bisa dikatakan kalau Pak Prabowo itu saya yang bertanggung jawab itu sebagai itu bentuk tuh dari itu intervensi Pak Prabowo. Tentu ada amnesti lagi atau bagaimana, itu bagaimana? Setiap upaya pemberantasan korupsi tentunya itu adalah sebuah dukungan terhadap program-program presiden, terhadap program-program pemerintah, karena kita menyadari bahwa dengan adanya korupsi maka kemudian setiap rupiah untuk pembangunan, setiap rupiah yang digelontorkan untuk program-program presiden dan pemerintah itu juga kemudian terdegradasi karena korupsi. Karena itu upaya-upaya yang KPK lakukan tentunya adalah untuk mendukung program-program pemerintah tersebut. Karena apa, ini kan kita bicara kepentingan rakyat, bicara kepentingan bangsa dan negara gitu. Jadi siapapun yang terlibat di dalamnya ya harus diperiksa, diminta keterangan gitu. Walaupun sebenarnya ini secara sosial, secara dimensi kereta cepat itu kan sangat bagus sebenarnya untuk terobosan baru, bagaimana percepatan transportasi kita. Tapi di satu sisi juga jangan diabaikan ini masalah akuntabilitas, masalah transparansi, dananya itu dari mana, penggunaan dananya bagaimana gitu, siapa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran yang harus telangi gitu. Kalau negara kan harus orang-orang yang terlibat, apakah ada gratifikasi di sini, apakah ada suap di sini, apakah ada markup di sini kan, persaingan tidak sehat dalam tender itu kan, dan lain-lain harus penyalahgunaan kewenangan juga termasuk di sini gitu. Jadi banyak hal yang bisa dikorek di ini. Jadi tampak bermaksud bahwa ini tujuan mulia dari pengadaan kereta cepat ini sangat luar biasa memang. Macet, kemudian jarak tempuh juga jadi cepat gitu. Tapi jangan lupa indikasi tindakan-tindakan yang berpotensi ada kerugian negara di dalamnya, ada penyalahgunaan kewenangan di dalamnya. Aparat hukum itu harus memprosesnya gitu. Karena ini nilainya sangat besar. Tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan, dia berdiri sendiri dalam negara dan independennya masuknya ke dana negara. Sesungguhnya make sense saja, wajar saja, dan menjadi kewajiban dan antara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk liability-nya, termasuk hutang. Bahwa kemudian Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden. Kalau itu akan dibebankan hutangnya kepada pihak yang harus menanggung membayar hutang KCIC.
Kalau dengan berbagai program Pak Prabowo, apakah sanggup Pak membiayai untuk utang-utang WUS itu? Ini bukan soal sanggup tidak sanggup, karena fiskal kita masih baik. Walaupun baik dalam pengertian ya cadangan anggarannya ada, DBA pun ada, tapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor real agar produktivitasnya tetap terus. Kalau langkah selanjutnya karena juga dari KPK juga juga diusulkan KPK segera melakukan penyelidikan itu akan lebih baik. Jangan sampai membuat program yang dalam tanda kutip sangat baik. Bayangin saja kalau kita punya kereta cepat Jakarta, Bandung, Surabaya, Banyuwangi, itu akan dahsyat sekali. Dan mungkin itu yang lebih visible daripada hanya berhenti di Bandung. Kalau Banggar awal bukan di Bandung, awal memang Jakarta Surabaya. Itu rekomendasi Banggar tetap ada loh di tahun 2017. Kita tinggal nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Silakan. Arab Saudi ternyata membangun jalur kereta cepat sepanjang 1.500 km. Ini biayanya 112 triliun rupiah. Dan yang mengagetkannya adalah Indonesia membangun kereta cepat dengan harga yang lebih mahal 1 triliun, yakni 113 triliun, namun hanya sepanjang 142 km. Banyak masyarakat pun heran, bagaimana bisa perbedaannya begitu signifikan? Apa sebenarnya yang terjadi pada proyek pembangunan kereta cepat ini? Saat ini, masyarakat sedang ramai membandingkan proyek kereta cepat Land Bridge di Arab Saudi dengan kereta cepat WUS di Indonesia. Perbandingan ini muncul setelah muncul klaim di media sosial bahwa Arab Saudi mampu membangun jalur kereta cepat lebih dari 1.000 km, tepatnya 1.500 km, dengan dana sebesar 112 triliun rupiah. Dengan dana sebesar itu, proyek Arab Saudi ini dinilai sangat efisien, apalagi mampu mencakup lintasan sepanjang itu. Sementara di Indonesia, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan biaya 113 triliun rupiah, tetapi hanya menghasilkan jalur sepanjang 142 km. Dan kabarnya proyek ini masih akan diperpanjang lagi hingga Surabaya. Dari sini terlihat bahwa proyek di Arab Saudi memang lebih efisien secara jarak dan biaya ya. Namun kedua proyek ini berbeda orientasi dan fungsi. Kereta cepat di Arab Saudi yang dikenal dengan sebutan Land Bridge ini berfokus pada logistik dan distribusi barang antar wilayah, bukan hanya sekedar untuk penumpang umum. Sementara itu kereta cepat WUS di Indonesia ini dibangun dengan orientasi yang berbeda, yakni untuk mengurangi kemacetan, mempercepat mobilitas manusia, dan menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, sesuai dengan penjelasan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Jadi meskipun terlihat jomplang dari sisi biaya dan panjang jalur, konteks penggunaan dan fungsi utamanya juga sangat berbeda antara kedua negara tersebut. Khususnya KPK ini harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ini ada oknum di bawahnya yang bermain gitu. Ini kan untuk memberikan kejelasan kepada semuanya. Apakah juga ada selain Jokowi? Mungkin siapa? Apakah Kementerian BUMN pada saat itu yang dianggap sebagai pemilik proyek, atau di situ juga ada Luhut? Pada saat itu kan Luhut memang belum sebagai Menko untuk investasi, kalau nggak salah ya, dia baru 2019 kalau nggak salah untuk jabatan itu. Tapi kan kita tahu Luhut itu kan menjabat untuk segala jabatan, menteri segala jenis masalahnya. Nah, di sini juga kita lihat karena statement Luhut ini sangat menarik. Sewaktu saya menerima proyek ini sudah busuk. Jadi waktu dia 2019 dialihkan sebagai Menko Marinvest, dia bilang bahwa proyek ini sudah busuk. Pernyataan itu apa yang bisa kita simpulkan dari pernyataan? Nah,
pernyataan itu adalah bahwa proyek ini memang sudah bermasalah sewaktu di tahun 2019 kan itu. Sekarang pertanyaannya dia mau kemana? Bahwa dia mengatakan ini sudah busuk. Jadi saya lihat ini adalah sudah agenda untuk cuci tangan lalu mencari kambing hitam. Nah, saya lihat kok kambing hitamnya siapa? Ya pemilik proyek pada saat itu, kementerian yang bertanggung jawab. Siapa? Ya Rini Sumarno kan gitu. Rini bisa ditarik-tarik berarti? Udah pasti. Saya meyakini ini bukan Pak Jokowi sendiri. Cuman saya nggak tahu apakah ini pertanyaan nih, mafia ini bekerja atas perintah atau dia memang menjadi bagian dari kejahatan yang dilakukan bersama-sama, atau dia yang menyiapkan ini kemudian ditindaklanjuti oleh kepala pemerintahan. Ini semuanya pertanyaan nih. Ada beberapa kemungkinan gitu. Dan saya meyakini juga kalau dia datang ke Cina, tiba-tiba pergi ke satu site tertentu itu, apakah ini memang sudah dari awal direncanakan atau kelompok mafioso ini yang merencanakan? Nah, ya kan? Ini kan menarik untuk diusut semuanya kan? Sehingga kemudian relevan ketua KPK maka dia akan melakukan tindakan yang proaktif. Nah, cuman pertanyaannya proaktifnya tuh sejauh mana itu bisa dilakukan? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau WOS. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, proyek WOS hanya dinikmati sebagian penduduk Jakarta-Bandung, namun menjadi beban seluruh rakyat Indonesia. Semua itu akibat ambisi mantan Presiden Jokowi yang bikin sengsara rakyat dan negara, kata Muslim kepada RMOL, Minggu, tanggal 9 November tahun 2025. Selain menyisakan utang hingga 60 tahun, proyek era Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini juga diduga ada markup sehingga biayanya lebih mahal dibanding negara lain. Proyek ini juga sangat dipaksakan tanpa mempertimbangkan masukan dari yang lain, tutur Muslim. Maka dari itu, ia berharap kasus yang sedang diusut KPK ini bisa segera meringkus aktor utama di balik beban utang negara yang harus ditanggung hingga puluhan tahun ini. KPK segera menetapkan tersangka pelakunya karena KPK mengaku telah mengusutnya sejak Januari tahun 2025. Siapapun dia, Jokowi atau Luhut sekalipun, pungkas Muslim.